Pemirsa, apa kabar? Sejonathan membawakan warta berita PTS tanggal 9 Desember. Pada bulan Mei tahun ini, aparat kepolisian Biro Investigasi Kriminal menerima laporan bahwa sejumlah barang yang diimpor dari Thailand dengan kedok mainan sebenarnya adalah ganja. Mereka kemudian membekuk seorang PMA Vietnam yang tiba untuk menerima paket tersebut. Polisi juga menemukan 4 PMA kaburan di lokasi kejadian. Polisi menyampaikan berhubung PMA yang kehilangan kontak tidak memiliki identitas sah, mereka sebagian besar mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan serabutan, sehingga menjadi incaran sindikat pengedar narkoba. Polisi menggeledah rumah Rapa di Lun Yunlin dan meringkus para PMA yang kehilangan kontak. 5 pekerja migran hilang kontak dan 3 paket ganja dengan total berat 1.314 gram senilai 1 juta dolar Taiwan di pasaran ditemukan di TKP. Pada bulan Mei, Biro Investigasi Kriminal atau CIB menerima laporan bahwa ada ganja yang dikirim dari Thailand ke Taiwan dengan kedok sebagai mainan. Polisi menyelidiki dan menemukan bahwa lewat perantara, sindikat narkoba merekrut seorang PMA hilang kontak berlambang Nguyen sebagai kurir yang bertugas mengambil paket berisi ganja di kantor pos. 以协助代收包裹将给予好处为由，诱使外籍移工铤而走险，成为运毒车手。 Polisi menyatakan sindikat narkoba menargetkan PMA hilang kontak karena mereka bekerja serabutan, membutuhkan uang dan lebih patuh, ditambah upah mereka lebih rendah dibanding kulir orang lokal dan lebih mudah untuk memutuskan jejak kriminal. 这些失联的移工，他因为已经没有这个具有合法的一个工作的身份，那为了赚钱，所以只要有工作的机会。 他们就是很愿意的来配合。 Tersangka berlambang Nguyen yang bertugas mengambil paket diserahkan ke pihak berwenang atas pelanggaran UU Pengendalian Bahaya Narkoba. Sementara 4 PMA hilang kontak lainnya diserahkan ke tim khusus untuk kemudian dipulangkan ke Vietnam. Polisi juga mengingatkan majikan dan agensi untuk mematuhi peraturan agar PMA tidak dimanfaatkan sebagai sarana kegiatan ilegal. Kasus penipuan merajalela, namun Biro Jodoh juga dituduh warga. Polisi menerima laporan bahwa 8 biro jodoh terlibat dalam kasus penipuan. Namun hasil investigasi Kementerian Dalam Negeri menemukan bahwa sebagian besar dari klien awalnya hendak menikah, namun akhirnya membatalkan pernikahan mereka. Dengan demikian, masalah administratif dan keuangan biro jodoh tersebut pada dasarnya tidak melanggar hukum. Kaum lajang berkumpul dan saling mengenal lebih dekat melalui permainan interaktif dan juga ada agenda perjalanan luar ruangan. Semua ini difasilitasi oleh Biro Jodoh yang berusaha membantu kaum lajang dalam mencari pasangan. Asosiasi bertindak sebagai dewa cinta dan memungut biaya perkenalan dalam membantu anggotanya untuk menemukan pasangan hidup secepat mungkin. Namun kini terjadi perselisihan di mana polisi telah menerima laporan ada 8 biro jodoh yang diduga melakukan penipuan. Kementerian Dalam Negeri atau MOI juga melakukan kunjungan lapangan. 他有在做，但是因为可能他们介绍了之后，可能新娘跑掉了，或者是有人悔婚了，那个大部分都是消费纠纷，所以那个指数不是诈骗。 Pihak berwenang yang melakukan penyelidikan menemukan sebagian kasus berkaitan dengan pembatalan pernikahan dan aktivitas badan usaha dan keuangan secara umum sesuai dengan peraturan. Namun ke-6 badan usaha telah memasuki tahap penyelidikan dan hasilnya 3 tidak didakwa, sementara 3 lainnya masih dalam proses penyelidikan. Dalam hal mencari pasangan, biro jodoh mungkin bukan merupakan pilihan utama bagi anak muda. Namun, bagaimana cara mencari biro jodoh yang baik? Asosiasi Peduli Kaum Lajang menyarankan untuk memeriksa apakah biro tersebut terdaftar resmi dan sudah beroperasi cukup lama. Kedua hal ini dapat menjadi acuan penting dalam menentukan pilihan. Kasus estetika medis menelan korban jiwa. Seorang wanita berusia 49 tahun mengalami koma setelah dibius total saat menjalani perawatan kecantikan yang menggunakan gelombang radio. Ia akhirnya meninggal dunia setelah menjalani upaya penyelamatan darurat. Departemen Kesehatan telah melakukan intervensi, pihak kejaksaan juga akan melakukan otopsi jenazah untuk mengklarifikasi penyebab kematian. Seorang wanita Taoyuan usia 49 tahun pergi ke klinik estetika medis untuk menjalani perawatan kecantikan dengan gelombang radio. Tak diduga ia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan kadar oksigen darahnya tidak stabil setelah menerima anestesi. Ia segera dilarikan ke UGD untuk perawatan darurat, namun akhirnya meninggal. Terkait hal ini, ada dokter bedah plastik menunjukkan bahwa energi panas berlebihan dari gelombang radio beresiko menyebabkan luka bakar pada manusia. Pasien baru bisa merespons dengan segera saat ia masih siuman. Oleh sebab itu, anestesi total tidak dianjurkan untuk perawatan kecantikan dengan gelombang radio. Statistik terbaru MOL menunjukkan bahwa total jam kerja tahunan Taiwan tahun lalu mencapai 2.020 jam. Untuk sementara berada di peringkat kelima di antara 39 negara besar.
Di antara negara-negara Asia, Taiwan berada di urutan kedua setelah Singapura, lebih tinggi dibandingkan Jepang dan Korea Selatan. Perekonomian mulai pulih pasca pandemi, namun situasi krisis pekerjaan dan lembur semakin bertambah. Survei terbaru Kementerian Ketenagakerjaan atau MOR menunjukkan jumlah jam kerja tahunan tahun lalu mencapai 2020 jam. Berhubung Kolombia belum ada data, untuk sementara Taiwan menduduki peringkat kelima dari 39 di antara negara utama dan peringkat kedua di Asia setelah Singapura, lebih tinggi dari Jepang dan Korea Selatan. 我们如果是从职劳工各国来比较，我国的话大概是41.5小时一周，日本的话大概42点几小时，韩国它43小时多。比较起来的话，我们的数据并没有比其他国家高。 MOR berasumsi bahwa angka ini sebenarnya menunjukkan perekonomian sudah pulih ke standar sebelum pandemi. Selain itu, juga menegaskan bahwa jumlah pekerja penuh waktu di seluruh Taiwan lebih banyak dibanding Jepang dan Korea. Jika hanya membandingkan jumlah jam kerja per minggu, angka di Taiwan lebih rendah dari Jepang dan Korea. Akademis menganalisis bahwa perekonomian yang pulih pasca pandemi menyediakan banyak lowongan dan jam kerja. 多数的劳工都必须要靠加班来贴补家用，提高他的薪资。所以我们认为说，就台湾的整体的产业环境的薪资应该要去做提升，产业的转型升级也是一个方向。 Ormas berpendapat bahwa meningkatnya total jam kerja tahunan disebabkan upah rendah yang memaksa pekerja untuk kerja lembur di hari libur. Menanggapi hal ini, MOR menegaskan bahwa mereka akan memantau keseimbangan SDM di lapangan kerja dan kehidupan keluarga pekerja. Tanggal 8 waktu setempat, kelompok separatis Suriah Hayat Tahrir al-Syam secara kilat menguasai kota terbesar ketiga Homs, kemudian menyerbu ibu kota Damaskus. Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad tergesa-gesa melarikan diri dari Suriah. Namun narasumber menunjukkan bahwa pesawat militer yang ditumpangi Assad menghilang dari radar dan diduga jatuh. Hingga kini keberadaannya tidak diketahui. Di bawah sorak-sorai massa, tanggal 8 pemimpin kelompok separatis Suriah Hayat Tahrir al-Syam menyatakan lewat pidatonya bahwa ini adalah kemenangan bersejarah. Warga Damaskus merayakan kemenangan sambil menggulingkan patung perunggu Assad. Tentara separatis menyampaikan, warga yang terpaksa mengungsi selama setengah abad atau dipenjara sehubungan dengan rezim Assad kini dapat kembali ke rumah mereka. Lewat Facebook, PM Suriah menyatakan kesediaannya untuk mentransfer kekuasaan secara damai. Adapun Presiden Suriah Bashar al-Assad terburu-buru naik pesawat untuk meninggalkan Suriah setelah kelompok separatis menyerbu ibu kota. Pesawat yang ditumpanginya terakhir menghilang dari radar dan diduga jatuh. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.